Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septian Wijayanti dari kelas Teknik Elektronika 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kuliah Manajemen Industri dengan tema MBO, Management by Objective. Yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai manajemen. Arti dari manajemen itu sendiri yaitu berasal dari kata manage yang berarti mengatur. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Selain itu, ada komponen yang diatur dalam manajemen, antara lain manusia, mesin, uang, metode, material, pasar, dan lain-lain. Komponen-komponen tersebut diatur agar berdaya guna, berhasil guna, berintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya itu ada proses pengaturan komponen-komponen tersebut yang terdiri dari yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, dan yang ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir ada pengendalian. Selanjutnya itu membahas mengenai pengertian prinsip MBO. Manajemen sesuai objektif pertama kali dipopulerkan oleh Peter Drucker pada tahun 1954 dengan bukunya yang berjudul The Paradigm of Management. Dengan tujuan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, harus menetapkan sasaran yang jelas agar tujuannya dapat tercapai secara efektif. Dalam pelaksanaan MBO, harus ada kesepakatan antara karyawan dengan pimpinan agar mereka dapat melaksanakan dan memiliki komitmen yang sama, yaitu yang pertama tujuan yang ingin dicapai oleh atasan atau setiap bagian atau bawahan. Yang kedua ada perencanaan yang akan dilakukan setiap divisi untuk mendukung bersama. Yang ketiga ada standar ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, dan yang terakhir ada prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Setelah itu ada tujuan karyawan menggunakan SMART Objective. Apa sih itu SMART Objective? Jadi SMART Objective itu ada spesifik, attainable, ada timely, ada measure, dan ada reasonable. Yang pertama ada spesifik. Spesifik merupakan tujuan menunjukkan kepada karyawan mengenai apa yang harus dilakukannya, disertai definisi operasional, prosedur pencapaian, dan hasil yang diharapkan organisasi. Kemudian ada attainability, yaitu tujuan harus dicapai oleh pegawai, tetapi untuk mencapai harus menimbulkan tantangan bagi pegawai. Yang selanjutnya ada timely, yaitu hasil pencapaian tujuan harus tepat dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat ada measurable, yaitu tujuan pegawai harus dapat diukur dalam pengendalian kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir ada reasonable, yaitu tujuan harus dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu proses MBO sebagai perencanaan, pengawasan, atau pengendalian terintegrasi. Telah dijelaskan pada bagian yang telah tertera di atas. Langkah-langkah manajemen objektif atau result terdiri dari yang pertama tahap persiapan. Di dalam tahap ini yaitu menyiapkan dokumen yang diperlukan mengenai peraturan-peraturan tentang tupoksi seorang engineering. Dan yang selanjutnya itu menyiapkan data yang diperlukan seperti data bahan baku yang akan digunakan. Yang kedua yaitu terdiri dari tahap penyusunan yang berisi mengaplikasikan 5W1H. Dan yang ketiga ada tahap pelaksanaan atau implementasi. Di tahap ini ada pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi kerja, dan kepemimpinan koordinasi, dan integrasi dan sinkronisasi. Dan yang terakhir ada bagian tahap pengendalian monitor, evaluasi, dan penyesuaian. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan
Yang selanjutnya itu ada koreksi penyesuaian selama pelaksanaan rencana, yaitu selanjutnya menganalisis pemantauan. Dan ada lagi tahap evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas, kemanfaatan program, dan keberlanjutan program atau kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.